Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratna Dwi Lestari, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di video sebelumnya saya sudah mengupload tentang video pembahasan soal Olimpiade Matematika tingkat SMP. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis instrumen soal menggunakan program itemand dan juga langkah-langkah untuk mengoperasikan program itemandnya. Nah, sebelum kita mulai ke analisisnya, kita ulas sedikit tentang apa itu itemand. Nah, itemand itu merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara klasik. Dapat digunakan untuk menganalisis data file format ASCII. Jawaban butir soal yang dihasilkan itu melalui manual entry data atau dari mesin scanner. Nah, untuk men-skor dan menganalisis data soal pilihan ganda dan skala Likert untuk 30.000 siswa dan 250 butir soal. Selanjutnya, untuk menganalisis sebuah tes yang terdiri dari 10 skala dan memberikan informasi tentang validitas setiap butir soalnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah untuk mengoperasikan program itemandnya. Sebelum kita membuka ini, di komputer saya ini merupakan komputer Windows 10, jadi saya menggunakan program DOSBook dulu untuk dapat membuka program itemand. Nah, sebelum kita menganalisis datanya, kita tuliskan dulu datanya di notepad. Kita ketikkan dulu di notepad, lalu kita simpan di satu folder yang sama di program itemandnya tadi, di aplikasi itemandnya ini. Saya menyimpan di local disk E, jadi ini jadi satu folder. Nah, file datanya ini yang kita tuliskan tadi itu berisi beberapa komponen. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kriteria. Kriteria yang pertama di baris pertama yaitu merupakan baris pengontrol yang mendeskripsikan data. Di kolom 1, 2, dan 3 ini 1, 2, dan 3 itu merupakan jumlah butir soal. Misalkan soalnya ada 10, berarti ini ditulis 10, 20 juga ditulis 20. Selanjutnya spasi O. O itu merupakan jawaban kosong atau omit, ditulis O bukan 0. Selanjutnya spasi ditulis N. N itu merupakan soal yang belum dikerjakan. Terus selanjutnya spasi lagi 03. Ini merupakan jumlah identitas data siswa. Di baris yang kedua ini merupakan kunci jawaban setiap butir soal. Jadi kunci jawabannya ditulis di baris yang kedua ini. Misalkan butir soalnya ada 10, berarti kunci jawabannya juga 10, 20 juga 20, dan seterusnya. Di baris yang keempat ini merupakan daftar di baris yang ketiga maksud saya itu merupakan daftar jumlah option untuk setiap butir soal. Nah, ini kan optionnya di kunci jawaban ini kan dari A sampai D, berarti kan ada 4 option. Itu berarti kita tuliskan di sini 4. Misalkan di sini A sampai E, berarti di sini dituliskan 5. Berarti 5 option. Jumlahnya ini 4 ini sejumlah butir soalnya ada berapa. Misal ada 10, berarti ini saya tuliskan 10. Di baris yang keempat itu merupakan daftar butir soal yang hendak dianalisis. Jika yang mau dianalisis itu diberi Y, ini berarti saya mau menganalisis semuanya, atau yes, dan jika tidak diikutkan dalam analisis diberi tanda N atau no. Nah, ini saya mau menganalisis semuanya, jadi jumlahnya ini Y-nya ini 10 karena butir soalnya ada 10. Di baris yang kelima, maksudnya ini kelima dan seterusnya ini merupakan
data siswa dan pilihan jawaban siswa. Jadi ini nomor urut siswa 1, dia jawabannya ini. Nomor urut siswa yang kedua, jawabannya ini, dan seterusnya sampai siswa yang absen yang ke 30, jawabannya ini. Setelah itu kita save, tempatnya kita samakan dengan aplikasi iTemen yang kita miliki. Di lokal disk bisa, di D juga bisa, terserah maunya di mana. Nah, setelah ini menjadi satu folder yang sama, kita lanjutkan menjalankan program iTemennya. Kita buka dulu. Nah, di sini ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan untuk membukanya. Kita ketikkan mount spasi, tadi saya di lokal disk E, berarti E.2 semuanya di E, kita enter. Selanjutnya ini E lagi, enter, terus kita ketikkan iTemen.exe, kita enter. Nah, program iTemennya nanti akan muncul seperti ini, untuk menganalisis soalnya. Nah, selanjutnya ini kita enter the name of the input file. Kita ketikkan tadi nama filenya apa tadi kan ini nama filenya TGS. Jadi di sini kita ketikkan TGS sama seperti yang dituliskan di tadi, tgs.txt. Formatnya di notepad txt, lalu kita enter. Kalau nggak muncul, biasanya kan langsung muncul tulisan selanjutnya. Kalau nggak muncul, kita ketikkan ctrl, tekan ctrl lalu enter. Nah, nanti akan muncul lagi enter the name of the out file. Nah, kita kasih nama outputnya nanti apa. Saya kasih nama hsl.txt, enter. Nah, nggak muncul lagi, berarti kita tekan ctrl enter, muncul. Do you want the score written to a file? Nah, kita klik Y, kita enter lagi, enter the name of the score. Skornya kita kasih nama apa? Saya biasanya scr.txt, enter. Nggak muncul lagi, ctrl enter. Nah, berarti ini item analysis is complete. Kalau sudah muncul ini, berarti hasil analisisnya sudah keluar. Kita lihat di folder yang sama dengan yang TGS ini tadi. Kita lihat, nah ini udah keluar HSL sama SCR. Kita buka HSL. Nah, hasil analisisnya nanti seperti ini. Untuk hasilnya, lalu skornya seperti ini. Oke, siswa yang nomor 1 nilainya 5, nomor 28, nomor 33 dan seterusnya sampai yang nomor 30 ini. Oke, kita akan langsung ke analisis instrumen soal menggunakan iTemen yang sudah kita. Nah, ini merupakan input data yang kita gunakan untuk analisis. Ini outputnya. Ini outputnya. Nah, untuk PopRoCorrect itu merupakan proporsi peserta tes yang menjawab benar atau
butir tes soal itu merupakan tingkat kesukarannya. Nah, Beezer dan poin Beezer itu merupakan indeks daya beda butir soal dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah, dan Propendorsen itu merupakan proporsi jawaban dari siswanya. Nah, ini yang di bintang ini merupakan kunci jawabannya. Ini skill statistik end of item ini merupakan jumlah butir soal. Nah, tadi jumlah butir soalnya kan ada 10, dan end of examiners itu 30, itu merupakan jumlah peserta tes. Mean itu skor rata-ratanya tadi 5.300 dan variansinya 2,010. Standar deviasinya itu 1,418, dan skewness atau kemirikan distribusi skor peserta tes itu negatif 0,048, dan kurtosis atau puncak distribusi skor yang menggambarkan kelandaian distribusi skor peserta tes itu dibandingkan dengan distribusi normal itu negatif 0,0829. Nah, itu kalau nilainya di kurtosis itu positif, berarti distribusinya itu lancip puncaknya. Nah, kalau nilainya negatif berarti lebih landas atau sedikit merata. Kalau 0 itu berarti distribusinya normal. Yang selanjutnya itu minimum, maksimum itu berarti skor terendah dan skor tertinggi. Tadi skor terendah dari siswanya itu 3 dan maksimumnya 8. Median nilai tengah itu 6, alfanya 0,174 dan seterusnya. Nah, skornya tadi loh yang minimum dan maksimum, tadi maksimumnya 8 di siswa nomor urut 2 8, dan skor terendahnya tadi 3 di siswa nomor urut 3 dan 28. Sekarang kita menuju ke analisis instrumen. Nah, skala analisis itu ada tingkat kesukaran, prop korek yang sudah saya jelaskan tadi. Itu idealnya nilai P-nya itu harus makin mendekati 0,5, misalkan 0,3 sampai 0,7. Nah, itu jika tingkat kesukarannya itu 0 sampai 0,250 itu tergolong sukar, sangat sulit soalnya. Terus 0,251 sampai 0,750 itu sedang, 0,751 sampai 1 itu mudah. Jadi kalau terlalu mudah itu berarti harus direvisi juga, kalau terlalu susah juga harus direvisi atau perlu ditinjau kembali. Selanjutnya daya beda itu tadi ada Beezer dan poin Beezer. Itu butir soal mempunyai daya pembeda yang baik itu jika lebih dari 0,30. Nah, kalau ini lebih kurang dari 0,199 itu berarti daya bedanya sangat rendah. 0,200 sampai 0,299 itu rendah atau perlu diperbaiki. 0,200 sampai 0,399 itu baik, dan lebih dari 0,4 itu tinggi atau sangat baik. Selanjutnya berfungsi atau tidaknya pengecoh atau Propendorsen. Itu siswa memiliki pengecoh itu sekurang-kurangnya 5%. Jadi kalau 5% itu berarti pengecohnya berfungsi. B dan D ini kan 0,033 atau 33% dan 0 nih 33. Nah,
hanya bekerja pada jawaban yang C, karena C persentasenya lebih tinggi. Jadi soal yang nomor 6 itu perlu ditinjau kembali dan direvisi. Nah, tingkat kesukarannya juga perlu ditingkatkan karena tadi tergolong sangat mudah. Untuk soal nomor 8, butir soal nomor 8 itu memiliki tingkat kesukaran 0,100, sehingga soal itu sangat sukar atau sangat sulit. Daya bedanya itu rendah, memiliki pengecoh yang signifikan, jadi berbeda-beda cukup jauh. Jawaban C itu paling tinggi, yaitu 60%. Terus jawaban yang cukup baik itu di pilihan jawaban yang A, serta pengecoh yang kurang berfungsi itu di D, hanya 3,3. Nah, dari keseluruhan jawaban yang kita dipilih peserta, oleh karena itu soal itu berada dalam tahap layak dengan catatan bisa diturunkan tingkat kesukarannya. Oke, sekian dulu pembahasan di video kali ini ya. Kita bertemu lagi di video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.